Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara pengerjaan SPSS pada kasus 1, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas, yang beranggotakan Afif Meilana Sindani Putri, Arsyeni Destra Nargiarsyandi, Afifah Atikasari, dan Alia Rizky Putri Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengujian uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, di mana uji ini untuk mengetahui atau mengukur pendapat konsumen atau pasien terhadap layanan informasi obat di apotek. Nah, datanya seperti ini. Ada nama pasien, mulai nomor 1 sampai nomor 30. Dan ini ada butir 1, butir 2, sampai butir 7, dan total sekalian. Nah, di kuesioner ini, nanti kita akan mengetahui valid dan reliable atau tidaknya data tersebut. Langsung saja berikut tutorialnya. Yang pertama, kita membuka aplikasi IBM SPSS. Akan muncul data view dan variable view seperti ini. Kemudian, kita buka data tersebut, lalu kita blok semua data ini, mulai dari ini, AA, sampai total sampai bawah 30. Dan lalu kita klik kanan, kemudian copy. Lalu data tersebut kita letakkan di sini dengan mempastenya. Oke, data sudah masuk. Kemudian kita masuk ke variable view. Di sini namanya berupa VAR0001. Ini kita ganti dengan nama yang sama dengan di Excel tadi, yaitu butir 1, butir 2, butir 3, dan seterusnya. Maaf, untuk yang pertama ini kita isi dengan nama pasien dahulu. Kemudian yang kedua, ini baru kita isi butir 1, butir 2, butir 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir kita isi total, untuk total semuanya ya. Ini sudah butir 1 sampai 17. Kemudian kita lihat di data view. Sudah berganti gini ya. Lalu kita kembali ke variable view. Untuk tipe ini biarkan saja string numerik gini. Kemudian width juga begitu. Desimal, label, values, missing, dan kolom. Like ini juga begitu, biarkan. Untuk measure ini kita ganti menjadi ordinal. Ordinal ini artinya
Susunannya nanti bertingkat, contohnya berupa skala Likert yang meliputi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Langsung kita ganti semuanya ke ordinal. Ya, sudah berganti semuanya ya. Kita klik data view. Kita lakukan uji validasi terlebih dahulu. Klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Jadi, Analyze, Correlate, Bivariate. Kita klik. Kemudian, setelah klik, pindahkan semua variabel baik skor butir pertanyaan maupun skor total, kita pindahkan ke sebelah kanan. Ctrl A saja. Setelah itu kita klik, maka dia akan pindah ke kanan. Dan di sini, yang harus diingat pada bagian option, pastikan tidak ada yang di checklist kecuali exclude case pairwise. Kita klik continue. Pada bagian bootstrap, pastikan perform bootstrapping-nya tidak di checklist. Lalu kita klik continue. Di sini juga, di sini tetap version-nya, tutelnya tetap, dan flag-nya tetap, kita klik OK. Nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk melihat apakah data yang kita buat atau yang kita peroleh itu valid atau tidak valid, maka ada dua cara. Tapi sebelum melihat itu, kita pastikan dulu data yang diolah oleh SPSS kita sudah sesuai dengan data yang kita input. Caranya dengan melihat N, kita melihat N-nya atau jumlah respondennya, di mana N-nya ini adalah 30. Kita cocokkan dengan jumlah data yang kita input di dalam SPSS. Kita cocokkan terlebih dahulu, yaitu sama hasilnya 30. Maka dari itu, kita bisa menilai apakah data ini valid atau tidak valid, kuesioner ini valid atau tidak valid. Cara yang pertama, kita bisa melihat signifikan seq-to-tail. Kita lihat pada bagian totalnya. Apabila signifikan seq-to-tail pada bagian total ini lebih kecil daripada 0,05, maka ia dikatakan valid. Kita lihat di sini butir pertama lebih besar dari 0,05 dan butir kedua lebih kecil dari 0,05. Artinya, dalam variabel bisa dikatakan valid kalau kita menganalisa berdasarkan signifikasi to-tail. Cara yang kedua yaitu bisa membandingkan dengan R hitung dengan R tabel dengan melihat percent correlation. Dengan melihat percent correlation, kita nanti bandingkan percent correlation dengan R tabel. Yang disebut R hitung pada bagian total. Maka pada bagian ini akan kita bandingkan dengan R table. Saya sudah siapkan R table-nya. Ini R table-nya. Jadi nanti teman-teman bisa download yang namanya R table product moment. Yang kita gunakan tingkat keyakinan signifikasinya 5% to-tail. Kita ketahui bahwa jumlah sampel kita ada 30. Ada 30, kita cari 30 di sini. Maka R table-nya adalah sebesar 0,349. Artinya apa? Kita harus bandingkan dengan R hitung tadi.
Jadi R hitung pada butir 1 adalah 019, butir 5 min 124, butir 11 0,64 di sini, butir 15 min 165 di sini. Artinya R hitung lebih kecil daripada R table yang senilai 0,349. Jadi data pada butir tersebut tidak valid. Sedangkan pada butir 2, di butir 2, 617, butir 3, 653, butir 4, 701, butir 6, 502, butir 7, 622 di sini, butir 8, 658, butir 9, 728, butir 10, 566, butir 12, 644, butir 13, 643, butir 14, 657, butir 16, 493, butir 17, 748. Artinya, R hitung lebih besar daripada R table yang senilai 0,349. Jadi data pada butir tersebut dinyatakan valid. Artinya, baik dengan menggunakan analisis seek-to-tail ataupun person correlation, maka semua menyatakan bahwa data kita tergolong valid. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas sebagai salah satu uji kualitas data. Yang pertama kita lakukan adalah untuk mengklik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analyze, kemudian kita pindahkan semua butir ke bagian sisi kanan item kecuali total. Setelah semuanya dipindahkan ke bagian item, kemudian kita klik statistik. Kemudian kita pilih semua di bagian item inter. Kemudian kita klik scale if item delete. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka kemudian akan keluar data seperti ini. Hal yang kita perlu cek pertama kali adalah pada case processing summary, pada disini adalah case valid. Ini data yang kita punya, apakah data kita yang masuk sudah benar atau belum. Karena data kita 30 dan di sini tertulis 30, maka data sudah benar. Kemudian untuk melihat apakah data kita reliable atau tidak, maka kita dapat melihat pada Corn Combat Alpha, yang mana untuk mengatakan data kita reliable atau tidak, maka data kita harus lebih dari 0,7 atau minimal 0,7. Sementara data yang kita miliki pada Corn Combat Alpha ini lebih dari 0,7, maka data yang kita miliki adalah reliable dan juga valid.